itu tercatat. Ada striae tidak, ada spider nevy tidak. Spider nevy biasanya dengan kasus-kasus gangguan imunitas, tetapi masuk juga di pencernaan. Spider nevy seperti merah, kemudian ada sedikit berpencar seperti laba. Itu ada atau tidak? Warna, terus kelembapan, ya, itu infeksi. Apalagi yang dilihat? Kesimetrisan warna, terus bentuk. Kok bentuk? Bentuknya perut. Ada lesi, oke. Lesi, warna, spider nevy, terus apa tadi? Striae, peteci itu bintik-bintik merah. Kalau kita kayak digigit nyamuk gitu, kayak ada atau tidak? Oke. Kelainan ketika kita lihat. Kemudian palpasi kita raba. Kehangatan, terus regangan atau keras atau tidak. Dengan kasus-kasus abdomennya yang penuh kekenyangan atau penuh dengan air atau asites, dia terasa meregang. Dengan simfisis, di sini balotemen atau di bagian kita bilangnya apa ya, tempat saluran atau tertampungnya air urin, di sini akan terasa keras, meregang, dan jika disentuh pasiennya merasa ada tidak distensi kandung kemih. Nah, terus ada tidak di perut ini asites atau apa ya, menggelembung atau begah. Makanya kita pemeriksakan dengan cara kita kumpulkan, ya, dari sini ke sini kita kumpulkan, kemudian kita goyang-goyangkan. Itu namanya pemeriksaan balotemen untuk mengetahui asites atau tidak. Ketika asites, maka ketika kita goyang-goyangkan terasa ada gerakan air. Itu pemeriksaan balotemen. Terus pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan shafting down. Pasiennya dimiringkan mau ke kanan mau ke kiri boleh. Kemudian tunggu beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada air untuk turun ke bawah beberapa menit. Setelah itu kita ketuk, pegang sayang ini, dia jatuh tuh. Kita ketuk mulai dari pinggang sampai dengan ke daerah pusat. Ini perkusi ya, sorry ya. Kalau palpasi tadi hanya digoyang-goyangkan ya. Ini perkusi, lanjutkan perkusi untuk pemeriksaan shafting danos. Nah, jika air itu isinya dia di atas kosong, di bawah kemudian kan penuh karena air itu mengalir dari yang tinggi ke yang bawah. Kan di atas kosong. Nah, di bawah ini penuh, lebih ting gitu ya isi kalau air. Terus palpasi kemudian, ini palpasi, tadi perkusinya hanya pemeriksaan asites ya, tadi satu udah dicuri. Balotemen sudah, kemudian pemeriksaan nyeri tekan atau pemeriksaan palpasi ringan. Mulai dari sebelah kiri ya. Di sini ada apa? Hepar. Sebelah kanan peti balik enggak? Hepar adanya di kanan di kiri? Kanan ya. Kanan kiri? Kanan kiri, hepar. Kiri lah. Kiri nih ya. Kiri. Tuh, pemeriksaan ringan hanya satu tangan. Ya. Satu tangan. Pertama untuk mengetahui nyeri tekan atau tidak, kedua untuk mengetahui batasan dari organ atau adakah pembengkakan di daerah hepar. Bisa melakukan satu tangan atau bisa dilakukan dengan dua tangan. Yang satu disanggah, yang satu ditekan sehingga tidak goyang. Artinya maka teraba tuh heparnya membesar atau tidak. Kalau tidak teraba berarti heparnya tidak membesar. Terus juga di sebelah kanan ada apa? Kanan nggak ada kan? Bawah sedikit baru ginjal. Ada nyeri tekan di daerah ginjal? Tidak. Ada tidak. Terus di bagian tengah ini apa? Lambung ya. Biasanya kalau kasus-kasus pasien gastritis ya, ini terutama untuk gastritis dia adanya atau teraba adanya nyeri tekan.
Kalau kalian sakit lambung, emah, maka tangan kalian refleks kemana tuh? Dari ke daerah lambung. Terus ketika ditekan sedikit juga agaknya nyeri. Dengan kasus-kasus suka lambung atau kasus gastrointestinal, ini jelas ke daerah sini, ya, nyeri. Terus hepar sudah ya. Hepar ini masuk ke bagian endokrin juga. Endokrin penekanannya adalah di sini ada di daerah peningkatan dari hepar. Apalagi pankreas ada di sini kan, di kuadran kiri. Hepar begini, pankreas agak begini karena bentuknya dia mendatar, ya. Terus kemudian di daerah kuadran, ini kan di bawahnya ada ginjalnya. Sini ada apa? Di sini ada apa tadi Ibu bilang? Penyimpanan urin. Namanya kandung kemih. Ada tidak peningkatan atau distensi kandung kemih? Ketika kita palpasi, tadi kan inspeksi, ada tidak peningkatan. Ketika kita palpasi, ada tidak regangan, ya, ada cairan di dalamnya, atau ketika distensi sekali, ketika kita palpasi pun pasiennya merasakan kesakitan. Ya, itu di bagian itu. Terus herniasi umbilikal. Oke. Herniasi umbilikal adanya di sini. Di umbilikal. Pasiennya dianjurkan untuk mengangkat kepala atau dagunya nempel ke sini, atau kita angkat sama dengan pemeriksaan neurologi. Tapi ini tangan kita pusatkan di daerah perut, terutama di daerah umbilikal. Jika kita angkat ada di sini pergerakan atau penekanan, dia akan terasa. Nah, itu berarti penekanan umbilikal. Ya. Tadi kan Mas, kalau kalian bukanya endokrin atau cerna? Cerna. Itu cerna. Coba kalian buka endokrin. Endokrin. Apa perbedaannya dengan endokrin pemeriksaannya? Endokrin masuk juga ke dalam pemeriksaan kardiovaskular. Ada nggak? Endokrin. Ada, Bu. Ada nggak? Kalian ngeprint nggak? Enggak, Bu. Pencernaan doang. Ada, Lisa. Oke, perbedaannya apa? Nulis Ibu nggak kebaca. Apa perbedaannya yang dari tadi? Dari pencernaan kardiovaskular. Ini makanya Ibu cut sampai sini. Kalau ke bawah nanti ekstremitas. Ibu cut sampai sini. Ya, itu abdomen. Kalau pemeriksaan endokrin kalian tambahkan. Mulainya dari leher. Ya, dari leher endokrin. Beda pemeriksaan endokrin dengan cerna. Karena memang satu kubu cerna endokrin masuknya, itu kan, karena kalau penyakit diabetes itu masuk ke cerna ya, endokrin juga iya, karena dia memang bagian dari sistem endokrin. Makanya di sini Ibu jelaskan yang cerna dulu. Kemudian kalau endokrin kalian tambahkan kardiovaskulernya, jelas sampai sini. Biar nih kalian ini nggak ketuker. Sistem apa? Kasusnya misalnya kasus gastrointestinal, lupa ini. Tadi baru palpasi kan, raba-raba menekan, kemudian auskultasi. Kita selesaikan dulu yang auskultasi ini masukin kuping, jangan ikut Ibu ya. Nanti kalian di lapangan juga malah ikut Ibu sini. Ini mah karena kita praktek di sini. Kita palpasi, kita auskultasi bagian ini cerna loh. Ya, Ibu ingatkan lagi, ini baru cerna, kemudian nanti Ibu masukkan ke dalam perut kita bagi untuk auskultasi, kita bagi menjadi 4 kuadran. Kanan atas, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Kita harus hafal konkota, isi dari di setiap kuadran. Kalau di sini hepar, pankreasnya. Terus di sini kosong, tapi di sini di tengah ada cerna atau lambung. Sini usus, ini juga usus. Di sini
Handuk kemih. Tidak ada apa-apa kan? Iya. Di tengah-tengah sini di kuadran kalau dibagi 6 di tengahnya ada Ginjal. Anatominya harus kalian hafal. Untuk auskultasi kita kan mendengar suara apa? Bising Bising usus. usus berarti usus. Usus tuh adanya di daerah mulai dari lambung sampai dengan sini. Iya? Iya. Benar. Harus hafal anatomi terlebih dahulu. Di sini lambung. Ya, yang kita dengarkan adalah bising usus. Usus itu nyambung mulai dari lambung ke sini 12 jari. Maka kita wajib mendengarkan di 4 kuadran. Dengarkan sini, dengarkan suara bising usus. Sini. Yang kita dengarkan apa suara bising usus itu kan gimana? Kalian tahu nggak? Baca nggak? Suara kretek. Kalian kalau lapar ada yang halus, ada yang kasar. Kalau misalnya kasar berarti dia kuat. Lapar. Kosong ususnya. Usus itu bekerja terus. Kalau kalian lapar itu mulai, bukan lambung yang lapar, tapi ususnya nggak ada yang digiling, nggak ada yang disalurkan karena kosong makanannya. Kalian lapar. Ya, ruak gitu kan? Kalau lapar. Itu bising usus. Satu kali gerakan itu bunyinya 1 kali. Krok sudah hilang. Kemudian nanti beberapa detik lagi dia setengah menit dia krok. Semakin cepat berarti dia ada masalah di mortalitas usus. Ya, gerakannya semakin cepat, artinya pencernaannya sedang terganggu. Bukan hanya lambungnya tetapi ususnya. Kasus apa itu? Diare. Pernah diare kan kalian? Kalau diare kan nih gerakan ususnya kalian rasakan kan? Baru sebentar korok serot keluar. Iya. Tidak ada yang menahan serat yang menahan, dia hancur oleh bakteri. Kalau normal itu kan dia tertahan oleh serat sehingga gerakannya pelan, kemudian di ujung numpuk di ujung. Kalau sudah banyak baru anusnya ya bekerja, ada kontraksi, keinginan mulas, mengedan, serot. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ini mendengarkan bising usus, dengarkan di setiap 4 kuadran. Terus kalau sudah terdengar di mana tempatnya nih yang tepat gitu kan, baru kita sambil dihitung ada berapa bunyi kruk dalam 1 menit. Itu namanya bunyi bising. Normalnya maksimal sampai 15 atau 20. Kalau sudah lewat dari itu berarti cepat. Ya, sudah itu bising usus. Kemudian perkusi. Auskultasi satu lagi. Auskultasi apa lagi? Bruit vaskuler. Bruit vaskuler adanya di daerah ginjal. Tapi jarang terdengar. Tapi bisa juga dengan masalah-masalah perkemihan dia terdengar. Adanya di sini. Di kuadran kanan dan kiri tapi di bagian ginjal. Dengarkan dengan sama. Bunyinya hampir sama. Bunyinya kruk gitu. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Coba di situ ada berapa? Bruit vaskuler ada di aortik, pulmonik, 7. renal, iliak, femoralis. Ini 2 itu. ini apa? Iya, 2 jari dari umbilical. Renal, Ini atas iliak, renal. apa? Renal kanan kiri. Terus Iliaka kanan kiri. iliak kanan kiri. Aortik atau aorta. Oke, di sini. Aortik. Ini renal. Posisinya ada sejajar di umbilikus atau agak di atas umbilikus? Agak. Kalau itu mah 2 jari dari umbilical ini, terus di itu ini yang namanya
apa sih? renal. Renal. Terus nanti Di dua bawah. iya di bawah Dua jari di Dua bawah jari. renal. liaka. Ilia. Iya. Terus Terus dua jarinya lagi di paling bawah femoral. Oke, sudah jelas. Lihat nih posisinya. Aortik. Dia lurus. Iya, Bu. Tegak lurus dengan umbilika. Kemudian renal. Kemudian dua jari di atas ini Iliaka. kanan kiri. Iya, kan. Kanan kiri ya, hanya aortik yang satu. Terus femoral di sini di dekat simfisis pubis. Oke. Lihat di sini jangan ditulis dulu. Tadi temennya sudah ngasih tahu di atas umbilika, dua jari atas, tiga jari di atas umbilika adalah aorta atau aortik. Kemudian sejajar ini adalah renal. Dua jari di bawah renal atau di sini ilia. Dua jari di bawahnya femoral. Sudah jelas. Kalau sudah jelas nggak usah dihafal karena memang sudah jelas gitu ya. Maka nanti ketika ujian plak sudah dijelaskan. Oke, itu area untuk mendengarkan bruit vaskuler. Kalau bising usus muter karena daerah usus ada di sini. Boleh kalian 4 kuadrat, 1 2 3 4, boleh juga 6, 1 2 3 4 5 6. Sudah. Auskultasi. Udah ya, auskultasi tidak ada yang tertinggal. Perkusi untuk mengetahui batas organ. Lihat, yang ada di tengah itu organ apa? Tadi loh, lambung diperkirakan segini. Maka kita perkusi sampai sini. Bunyinya ada perbedaannya di mana? Misalnya di sini. Oh, berarti letak normal lambung. Tapi kalau misalnya ada di sini, perbedaannya cuma ada di sini di umbilical, berarti ada pembesaran dari lambung. Kemudian di daerah sini hepar. Ya. Hepar, kita lihat hepar ada sepertiga daerah perbatasan atau sejajar dengan umbilika. Kalau lewat berarti ada pembesaran. Oke. Terus kemudian ginjal. Di sini kan sejajar dengan umbilikan itu daerah ginjal. Kita ketuk. Apakah ada pembesaran di daerah ginjal itu berapa senti sih? Paling 5 senti. Ya, kalau ada suaranya berubahnya sampai dengan 7 cm berarti dia ada pembesaran. Nih, yang paling jelas adalah di daerah kandung kemih. Ya. Normalnya tidak membengkak, normalnya hanya sampai sini. Kita lihat pembesarannya sampai mana. Intinya ada air tung. Nanti lebih jelasnya kita meter atau kita ukur. Begitu juga ada distensi abdomen atau acid tes. Kita ukur pakai ini. Mana tadi? Ukurnya di mana? Kuncinya di atas. Dari bawah. Masukkan ke bawah. Iya. Kemudian angkat ye. Di situ kabayang. Berat. Oh, orang kan bisa suruh miring-miring nih, ambil. Orang bisa suruh miring-miring. Kalau ini berapa senti? Kalau acid test kan segini. Ya, tercatat saja biar nanti dokter yang menghitung dengan cairan. Ini distensinya berapa? Distensi kandung kami geser ke sini. Ya berapa? Gitu. Bukan diukur dari sini ke sini, nggak ketahuan lebarnya, tetapi dari bawah. Oke, sudah ya untuk mengukur. Terus perkusi sudah sampai dengan kandung konsultasi perkusi. Ini sudah bagian gastrointestinal. Ditambah endokrin adalah bagian iya Bu. Karena dilihat warna kuku, kehangatan. Ini atas dulu, nanti baru bawah. Kehangatan,
warna kukunya warna apa, Iya. ada bercak-bercaknya atau tidak, ada putih-putihnya itu atau tidak. Terus dilihat, CRT. ditekan, Iya. sorry bukan dilihat, tekan kukunya gini, Iya. kemudian dibuka CRT. CRT. Kembali dia dalam berapa Detik. maksimal 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik itu sudah abnormal, sirkulasinya tidak bagus. Terus warna kuku, terus kemudian ini apa, clubbing pinjer, terutama untuk bagian endokrin. Clubbing pinjer itu biasanya kukunya menonjol. Kalau kita satukan ya, ini tonjolannya jauh lebih besar. Kalau misalnya ini kan kecil kan, Iya, Bu. kalau misalnya menonjol kan yang hanya nonjol yang ujungnya saja, sehingga palung ininya jadi lebih besar gitu tuh. Ngerti? Lihat ini. Ya, tuh nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya apa nih, kukunya gendut, clubbing pinjer dia kan gendut gitu tuh kan, jelek. Terus kalau ujung sama ujungnya ketemu, ini bolongannya akan jauh lebih besar. Kalau normal itu kan kecil gitu ya. Itu clubbing. Terus kemudian nadi, pulsasi nadi. Hitung berapa kali per menit. Terus yang paling penting kalian dengarkan, rasakan gerakannya itu cepat, lambat, atau kuat. Yang bagus adalah yang bonding atau kuat. Yang sedang biasanya mengikuti dari tekanan darah. Kemudian lemah itu berarti kondisi cairannya berkurang atau sirkulasinya mengalami masalah, itu palpasi. Sudah bagi apa nih ini apa nih, turgor kulit ya, untuk mengetahui status cairan pasiennya GE, maka wajib nih turgor kulitnya diperiksa. Tarik kembali dalam berapa, ditariknya jangan kayak gini. Tarik, kemudian kembali dalam berapa detik. Edem dengan ditusukkan, dipencet ya. Nanti piting udim ada berapa di situ? Ada 4. Tinggal dihafalkan di sini. Terus dilihat, selain dilihat awas tadi juga dilihat warna, kelembapan, apalagi ada lecet ya, dan lain sebagainya. Sama di sini juga sama. Terus lihat warna, kehangatan, kelembapan, ada lecet atau tidak, ada kelainan antara yang kanan dengan kiri atau tidak gitu ya. Terus dilihat di sini CRT. Nah ya, CRT. Terus kemudian turgor kulit dan edem. Edem itu ada berapa? Ada 4. Edem 1 jika ketika kita tusukkan berapa senti kedalamannya. Itu coba lihat, keting udin. Ada tapi ada. itu nih. Iya gitu doang. Nih, iya itu piting udin. Wajib tuh. Cerna juga ada udin. Pencet. Kembali. Kalau misalnya berapa edem 1? Edem 1 jika kita tusukkan kedalamannya 2 cm dan kembali dalam 2 atau 3 detik. Edem 2. Edem. Apa namanya di situ? Skala, bukan skala. Edem 2 ya. Edem 2. Jika kita tusukkan derajat edem ya, derajat 1, derajat 2 boleh saja. Dan edem 1, edem 2 ya boleh saja. Ya. Derajat 2 atau edem 2. Jika kita tusukkan berapa? Kedalamannya? Kedalaman T setelah kita tusuk. Tuh, kemudian tusukan terakhir itu berapa kira-kira kedalamannya? Kedalamannya berapa? Enggak ada. Ada. Enggak kelihatan sama. Kelihatan. Kamu mah lagi video. Aduh, ibu suruh ngeliat ini. Masa nggak ada? Ya kelihatan. Searching. Nah, Iya, biar kalian tahu. Masa sih? Kecil, Bu. Ini sudah cerna. Kemudian jenis ada nggak di cernanya? Enggak ada. Mungkin di perkemihan. Adanya apa sih? Tablometrik ada yang
integumen di sini tadi ada tidak lecet, ada tidak luka, masuk luka operasi biasanya Iya. kasus-kasus sesar, apendik, ada tidak luka operasi masuk ke dalam kemudian pengkajian integumen dengan apa ditambah keadaan dari luka keadaan luka berapa senti ukurannya, jahitannya, warnanya apa, lukanya, ada yang sudah hitam kah, nekrotik, ada yang masih merah kah bengkak gitu ya, dan warna sekitar luka. Pengkajian untuk integumen ada nanah atau tidak. Nah terus kemudian masuk ke nih endokrin.